Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sebelum kita beraktivitas pada hari ini, kita merenungkan firman Tuhan, di mana saat teduh kita pada kesempatan hari ini dengan tema dan kemudian Allah meminta Ishak kembali, akan diambil bacaan Alkitab kita dari Kejadian 22 ayatnya 1 hingga ketiga. Dan tema kita, dan kemudian Allah meminta Ishak kembali, bacaan kita dari Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 5. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Engkau kembali membangunkan kami, memberikan kami hari yang baru untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Jika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, tolong dan mampukan kami supaya kami boleh mengerti dan menjadikannya pegangan hidup keseharian kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 3, demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya, yang kau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku beritahukan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita punya sebuah barang kesayangan, tentu ketika kita diminta berikanlah barang itu kepada orang lain. Rasanya sulit ya kita memberikannya. Ini juga yang Tuhan minta untuk dilakukan oleh Abraham. Pada saat itu Tuhan meminta agar Abraham mempersembahkan apa? Mempersembahkan anaknya. Yang itu Ishak. Anak yang dinantikan sejak lama. Kalau kita ingat adik-adik semua, tentu kelahiran Ishak itu bukan dalam waktu yang bukan dalam waktu yang sebentar. Justru Allah memberikan Abraham seorang anak yang bernama Ishak itu setelah berbagai waktu yang panjang. Setelah Abraham dan Sarah, yaitu istrinya, melewati berbagai tantangan kehidupan. Nah, di dalam kesempatan ini, anak yang begitu dikasihi oleh Abraham dan Sarah ini, diminta kembali oleh Tuhan, dijadikan sebagai persembahan. Dan pada saat itu adik-adik yang namanya persembahan adalah korban bakaran. Waduh, Tuhan jahat sekali ya. Kok meminta Ishak dijadikan korban bakaran? Dijadikan sebuah korban gitu ya. Biasanya kan korban bakaran itu domba, ya kan? Anak domba, lalu juga ya binatang-binatang gitu ya. Nah ini kok diminta Ishak harus dibakar? Apakah Tuhan itu seorang kanibal? Apakah Tuhan itu tidak memperhatikan kerinduan pasangan Abraham dan Sarah untuk memiliki seorang anak? Nah, sebenarnya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini Tuhan itu menguji kesetiaan Abraham kepadanya. Tentu ketika mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan dalam ayat 2, yaitu ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya, persembahkan dia di sana sebagai kurban bakaran, tentu Abraham pun punya rasa stres yang besar. Kok ini Tuhan yang bener aja? Anak saya satu-satunya dipersembahkan dan bahkan dijadikan korban bakaran. Tapi adik-adik kalau kita membaca Kejadian 22 ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 19, maka kita menemukan di sini bahwa Tuhan itu sebenarnya sedang menguji Abraham. Ujiannya apa? Apakah kamu setia terhadap saya? Apakah kamu setia mengikutku? Bahkan rela memberikan yang berharga bagimu untuk kepentinganku. Kunya itu adalah Tuhan. Dan kalau kita lihat di ayat 3, adik-adik semua, Abraham melakukan apa yang Tuhan firmankan. Bahkan sampai Ishak pun bertanya, di mana? Kok nggak ada dombanya?
Nanti Tuhan sediakan. Abraham cuma bisa menjawab seperti itu karena dia tidak tega memberitahukan kepada Ishak bahwa dialah yang akan dijadikan korban. Tetapi apa kalau kita membaca di ayat 11, di situ Tuhan yang telah melihat kesetiaan Abraham justru menyediakan apa yang seharusnya mereka persembahkan, yakni kambing domba. Ya. Disediakanlah domba itu. Seekor domba di ayat 13 kita bisa lihat domba jantan di belakangnya tersangkut di dalam belukar. Tuhan yang menyediakan. Nah, melalui hal ini kita mau belajar apa adik-adik semua? Melalui bagian ini kita mau belajar bahwa kesetiaan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bahkan kalau kita setia kepada Tuhan, kita harus berani memberikan atau mempersembahkan apa yang berharga buat kita untuk kemuliaan namanya. Karena apa? Kita bukanlah pemilik segala sesuatu. Tuhanlah yang memiliki segala sesuatunya. Dan ketika kita taat dan berani mempersembahkan apa yang sangat berharga bagi kita, Tuhan pun akan melihat kesetiaan kita. Sebagaimana ia melihat kesetiaan Abraham, ia akan menyediakan hal yang baik buat kita. Marilah adik-adik melalui perenungan hari ini, kita mau menjadi anak-anak yang taat. Taat pada perintah Allah. Sekalipun susah, sekalipun berat, sekalipun harus mempersembahkan yang berharga bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi itu harus kita jalankan. Karena apa? Karena ketaatan kepada Tuhan itu menunjukkan kasih kita kepadanya. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan pun pasti akan memampukan dan menolong kita untuk menjadi umat yang setia kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk boleh hidup seperti Abraham sekalipun kami masih muda. Ajar kami untuk menaati firman-Mu, bahkan mau melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Kiranya ya Bapa, Engkau yang terus menolong dan memampukan kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.